sampai di sini kalau ada yang mengatakan tidak ada qiyas dalam beragama, yaitu orang tersebut sedang menggunakan metode madhabnya Zahiri, gitu loh. Kalau begitu dia masih bermadhab. Jangan teriak-teriak nggak boleh madhab. Ini masih bermadhab, gitu loh. Teriak-teriak nggak boleh madhab, tapi orang disuruh ikut madhab Zahiri, nggak bisa kayak gitu ya, akhi. Jangan demikian. Itu namanya apa? Kalau bahasa kasarnya culas. Kalau bahasa ininya, bahasa sopannya standar ganda. Ketika bermadhab untuk yang lain nggak boleh, tetapi kalau bermadhab untuk yang dia yakini boleh. Untuk kepada imam madhab tidak boleh bermadhab, tidak boleh taklid, tetapi kalau untuk ustadz pengajiannya boleh taklid. Ini standar ganda ya ikhwan. Kalau seperti itu standar ganda. Wa ma lana alla natawakkala 'ala Allah wa qad hadana subulana wa lanasbiranna 'ala ma adaytumuna wa 'ala Allah falyatawakkalul mutawakkilun. Maka di sini kesimpulan umumnya, kalau dikatakan bermadhab itu terlarang atau tidak terlarang, maka jawabannya ditanya dulu madhab yang dimaksud madhab yang mana. Kalau madhab yang dimaksud adalah cara atau metode memahami dalil, ini sangat boleh sekali, bahkan wajib. Karena kita wajib memahami dalil. Kita kan wajib mengikuti dalil. Ini kewajiban mengikuti dalil. Memahami dalil adalah bagian untuk wasilah untuk kita mengikuti dalil. Gimana mengikuti dalil kalau belum paham gitu kan? Jadi memahami dalil itu adalah suatu kewajiban. Upaya untuk memahami dalil satu kewajiban. Dan salah satu cara untuk memahami dalil adalah melalui perangkat kaidah-kaidah metode menggali kesimpulan yang sudah disusun oleh para ulama madhab. Dalam artian yang seperti ini, maka bermadhab tidak terlarang. Tapi kalau bermadhab dalam artian mengikuti pendapat hasil kesimpulan ulama madhab terhadap satu perkara, gitu kan? Jawabannya apa? Juga tidak bisa secara mutlak. Lihat orangnya. Kalau orangnya mampu berijtihad, nggak boleh, gitu loh. Lakukan ijtihad. Kalau orangnya tidak mampu berijtihad dalam satu perkara, silahkan dia boleh untuk ikut pendapat madhab tersebut. Yang demikian ini sebagaimana yang kita lihat pada diri Al-Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullah. Al-Imam Ahmad ibn Hanbal ini, antum nanti kalau melihat kitab Tabaqat Syafi'iyah, itu ada salah satu kitab Tabaqat Syafi'iyah yang ditulis oleh Ibnu Qadhi Syuhbah. Ketika menjelaskan biografinya Imam Ahmad bin Hanbal, beliau mengatakan Imam Ahmad bin Hanbal itu pernah menyatakan kullu mas'alatin laisa indi fiha dalil. Tiap-tiap permasalahan yang saya enggak punya dalil, kata beliau ya, fa ana aqulu fiha biqauli Syafi'i, maka aku berpendapat dengan pendapatnya Imam Syafi'i. Ini taklid atau bukan taklid? Madhab atau bukan madhab? Madhab. Dicontohkan oleh seorang ulama besar, Imam Ahmad bin Hanbal, menunjukkan kesederhanaan dan tawaduknya beliau dalam perkara-perkara agama ini, ketika pada hal yang pada perkara yang beliau tidak bisa berijtihadnya, maka beliau mencukupkan dengan hasil kesimpulan ulama sebelumnya, yaitu gurunya sendiri, yaitu Imam Syafi'i. Maka bagi orang awam, kalau memang posisinya seperti itu, dia tidak bisa berijtihad, dia hanya menggantungkan dari kesimpulan ulama fulan, silahkan. Tidak. Yang demikian karena memang beliau lemah dan tidak mampu, maka inilah yang bisa dilakukan di dalam beragama ini. Tetapi tekad upaya untuk mempelajari bagaimana cara berijtihad itu wajib, gitu. Kewajibannya hanya disesuaikan dengan kadar masing-masing seorang muslim.
Dalam riwayat yang lain, Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan, "Idza su'iltu an mas'alatin la a'rifu fiha khabaran," kalau saya ditanya tentang suatu perkara yang saya tidak tahu khobarnya, enggak tahu hadisnya di situ, qultu fiha biqauli Syafi'i, maka saya akan menjawab dengan jawaban kesimpulannya Al-Imam Asy-Syafi'i. Oleh karena itu antum akan dapati kesamaan hasil kesimpulan madhab Imam Ahmad ibn Hanbal dengan madhabnya Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Untuk melihat madhab Hambali nyentuh wanita batal, sama kayak madhabnya Syafi'i, nyentuh wanita batal wudunya. Ibu hamil dan menyusui yang tidak berpuasa, madhab Imam Syafi'i kalau khawatir terhadap janinnya maka dia mengqadha dan bayar fidyah. Tetapi kalau khawatir terhadap dirinya hanya mengqadha saja tanpa membayar fidyah. Sama madhab Imam Ahmad ibn Hanbal juga demikian. Karena nggak ada hadis yang sahih yang tegas untuk permasalahan yang demikian. Nah, jadi kemudian di sini ada beberapa pertanyaan yang diajukan kepada kami. Pertanyaan yang pertama, ada yang menyatakan orang awam ikut dalil saja, nggak usah taklid bermadhab. Nah, penjelasannya ya seperti tadi ya. Memang wajib untuk ikut dalil. Cuma dalam mengikuti dalil, dia kan harus memahami. Yang memahamkan dia kepada dalil siapa? Gitu. Kalau yang memahamkan dia kepada dalil itu adalah penerjemah dalilnya, maka dia masih bertaklid tuh. Taklid kepada penerjemah. Karena belum mengikuti dalil, dia baru mengikuti terjemahan dari dalil. Masih taklid. Kalau dia nggak bisa keluar dari taklid, mau diapain? Masa dilarang kayak gitu kan? Dia belum mengikuti dalil, dia masih mengikuti terjemahan dari suatu dalil. Terus gimana? Ya sudah, jangan dipaksa-paksa gitu. Kalau dia ada kesimpulan dari suatu ulama madhab dan kemampuannya sampai di situ, ya silahkan gitu, tidak terlarang gitu. Kemudian pertanyaan yang kedua, kapan orang awam mengikuti dalil? Kalau orang awam tersebut sudah paham dengan dalilnya, kalau orang awam tersebut sudah mengetahui maksud kandungan hukum yang terkandung di dalam dalil, silahkan. Untuk permasalahan itu dia sudah tidak awam lagi. Tapi nanti di masalah-masalah yang lain belum tentu. Seperti Imam Ahmad bin Hanbal, ada banyak permasalahan yang beliau sudah bisa berijtihad, tapi nanti dalam permasalahan yang pelik yang beliau nggak bisa berijtihad, beliau taklid kepada Imam Syafi'i. Dan itu yang bisa dilakukan. Kemudian yang pertanyaan selanjutnya, kapan orang awam ikut madhab? Itu tadi, ketika tidak mampu memahami satu dalil, atau dia belum dapat dalilnya, nggak tahu dalilnya gitu loh. Beliau tidak mendapati dalil. Tidak mendapati dalil, kalaupun dia dapat dalilnya belum bisa memahami kandungan hukum yang ada di balik dalil tersebut. Terus kemudian ada yang menanyakan, betul atau tidak ungkapan tidak ada qiyas dalam beragama? Ya ikhwah, ini sebenarnya konsepnya madhab Zahiriyah. Madhab Zahiriyah yang diletakkan dasar-dasarnya itu oleh Al-Imam Dawud ibn Ali al-Zahiri, memang punya satu konsep dalam menggali kesimpulan gak ada qiyas. Al-Imam Dawud ibn Ali al-Zahiri ini belajar fikih dari Imam Rabi' bin Sulaiman al-Muradi. Rabi' bin Sulaiman al-Muradi ini muridnya Imam Syafi'i. Artinya ada rantai sanad pembelajaran fikih antara Imam Dawud ibn Ali al-Zahiri ini. Setelah mempelajari fikihnya Imam Syafi'i, beliau tidak puas dengan konsep qiyas hingga kemudian beliau menggagas tidak ada konsep qiyas di dalam madhab beliau. Jadi sampai di sini kalau ada yang mengatakan tidak ada qiyas dalam beragama, yaitu orang tersebut sedang menggunakan metode madhabnya Zahiri, gitu loh. Kalau begitu dia masih bermadhab. Jangan teriak-teriak nggak boleh madhab. Ini masih bermadhab gitu loh. Teriak-teriak nggak boleh madhab, tapi orang disuruh ikut madhab Zahiri, nggak bisa kayak gitu ya. Jangan demikian. Itu namanya apa? Kalau bahasa kasarnya culas. Kalau bahasa sopannya standar ganda. Ketika bermadhab untuk yang lain nggak boleh, tetapi kalau bermadhab untuk yang dia yakini boleh.
untuk kepada imam madhab tidak boleh bermadhab, tidak boleh taklid, tetapi kalau untuk ustadz pengajiannya boleh taklid. Ini standar ganda ya ikhwan. Kalau seperti itu standar ganda. Nah, jadi yang di sini ketika nanti memang mengikuti konsepnya Zahiriyah, tidak menggunakan qiyas, silahkan gitu loh. Ketika ia meyakini bahwasanya konsepnya Imam Daud ibn Ali Az-Zahiri itu yang beliau pandang lebih selamat dalam beragama gitu. Tapi semangat kita di dalam beragama ini mana sih yang kira-kira lebih mendekatkan kita kepada ketakwaan itu yang mana? Al-Imam Ahmad bin Hanbal tadi ketika beliau memegang perkataannya Imam Syafi'i, memilih Imam Syafi'i saja yang saya ikuti gitu kan. Itu semangatnya beliau apa? Beliau melihat yang memang bertakwa itu di antara guru-guru yang pernah saya dapati ya Imam Syafi'i gitu loh. Hingga pendapatnya Imam Syafi'i ini menurut Imam Ahmad bin Hanbal yang beliau tidak tahu dalilnya di situ, itu yang beliau nilai lebih mendekatkan dirinya kepada ketakwaan. Lah antum silahkan dari sekian madhab gitu, yang antum anggap, yang antum nilai kira-kira ini yang bisa mendekatkan saya kepada ketakwaan Allah, pilih pendapat itu gitu loh. Silahkan pilih pendapat tersebut. Mungkin ini sudah isya, sampai sini saja. Sebenarnya masih ada beberapa pertanyaan lagi yang mudah-mudahan di kesempatan yang lain nanti bisa kita jawab insyaallah biidznillah. Kita akhiri. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.